pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat sepanjang malam yang sudah kita lewati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang berjudul Kesunyian yang Keras. Ya mungkin judulnya ini bertolak belakang ya, kesunyian tetapi keras. Mungkin kita nggak sadar atau mungkin kita sadari ya. Mungkin di dalam hari-hari kita, di dalam ketenangan kita ya. Mungkin juga di dalam pikiran kita terutama ya, atau di dalam hati kita. Kesunyian itu menjadi sangat keras, menjadi sangat besar lah gitu ya Ibu ya, Bapak Ibu. Menjadi mungkin menutupi kehidupan kita, bahkan menutupi mata kita, mata iman kita. Membuat kita itu mungkin merasa takut ya, merasa insecure ya, tidak percaya dengan orang lain begitu ya. Atau mungkin juga merasa sangat-sangat kesepian, tidak ada jalan keluar, tidak ada teman untuk berbicara, teman untuk sharing. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini
Dia di dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, ya memang kadang-kadang diam atau mungkin sama dengan kesunyian. Ya. Kita tidak melakukan satu action atau kegiatan ya yang mungkin berarti, tetapi bukan berarti kita tidak bergumul ya. Justru di dalam kesunyian yang mungkin dikatakan keras itu adalah kita sebenarnya sedang bergumul, Bapak Ibu. Kita mungkin sedang berdoa. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam Mazmur dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu. Mari Bapak Ibu, meskipun hari-hari Bapak Ibu mungkin merasa sunyi, merasa sepi. Ya. Saya teringat waktu Yesus di kayu salib ya. Ketika semua dosa itu ditimpahkan kepada Yesus yang menanggung. Ya. Dia juga berkata, Bapa jangan tinggalkan aku. Ya. Dia juga merasa bahwa mungkin karena dosa atau mungkin karena hal-hal ya yang ditimpahkan karena dia harus menanggung dosa manusia, dia juga merasa sepi. Tetapi di situ juga di dalam kesunyian, kalau saya boleh katakan, ya mungkin tidak ada jawaban dari Bapa gitu ya. Ya karena hakikat Tuhan kudus ya, karena waktu Yesus menanggung dosa manusia, seakan-akan ditinggalkan. Tetapi Bapak Ibu harus mengetahui bahwa pemazmur juga mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi bukan berarti kita mungkin tidak ada jawaban, ya, mendapatkan jawaban. Bukan berarti kita ditinggalkan. Ya. Mungkin kesunyian itu sangat keras, begitu ya. Sangat-sangat keras, begitu ya. Tetapi di dalam Pemazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Daripadanya lah keselamatanku. Ya. Bapak Ibu, hanya dekat Allah. Mungkin kita selalu berpikir dekat itu ada suatu hubungan fisik. Ya. Atau merasa kita dekat dengan seseorang di samping kiri kanan kita. Tetapi dalam Pemazmur ini, Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Ya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sangat-sangat kesunyian, sangat-sangat mungkin tidak ada jawaban. Tetapi ketika kita mengingat, ya apalagi kalau kita suka membaca Pemazmur, Pemazmur mengatakan, aku ini Allahmu. Allah, alam semesta. Allah, dia di mana saja bisa berada, omnipresent. Ketika kita mengetahui, gitu ya, sebenarnya kita pun juga bergumul, nggak apa-apa. Kita lagi berdoa, kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan berputus asa, jangan kita mungkin mengambil tindakan-tindakan yang lain. Ya. Tetapi hanya tenang, hanya kita berdoa, kita bergumul di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Kalau suratan Petrus mengatakan, kalau kamu bisa tenang, maka kamu bisa berdoa. Ya. Sebenarnya waktu kebisingan atau kesunyian itu menghantui kehidupan kita, tetapi kita berharap ya kita terus berkomunikasi, ya Tuhan tolonglah aku, ya Tuhan berikanlah penghiburan, ya Tuhan mungkin kita bertanya kepada Tuhan kenapa harus begini, ya itu adalah satu tindakan yang memang seharusnya seperti itu. Kita berputus asa, kita merasa oh ya sudahlah aku nggak mau tahu, nggak, gitu. Tetapi justru di dalam kesunyian yang keras itu, ya kita berdoa dan kita mengakui firman Tuhan. Ya. Saya tidak tahu ya, jawaban doanya seperti apa kepada setiap pribadi orang percaya, termasuk saya juga. Tetapi saya mengambil satu tindakan, saya tahu bahwa Dia adalah Tuhan kita, Allah kita. Kalau kita tetap dekat dengan Dia, kita berusaha dekat, ya, karena Dia mau dihampiri. Ya.
Ya. Bahkan ada istilah Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya. Itu satu tindakan yang kita, tindakan iman, kalau saya boleh katakan, untuk kita semua, supaya kita terus berharap. Ya. Saya percaya bahwa jawaban-jawaban, atau mungkin dalam proses kehidupan kita, ya, itu mungkin buruk atau menyenangkan, ya, menjadi satu jawaban mungkin, atau mungkin juga tidak dijawab. Itu adalah memang haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan di dalam proses pembentukan kita. Tetapi yang harus kita ketahui, inilah Tuhan yang saya sembah. Dia yang akan membimbing saya. Meskipun di dalam kesunyian yang keras, tetapi Dia juga yang membimbing kehidupan saya. Banyak pemazmur, banyak nabi-nabi, ya, mungkin di dalam kesunyiannya, di dalam pergumulannya, dia bertanya-tanya di dalam hati dan pikiran. Di dalam kesunyiannya yang mungkin sangat keras, sangat mengganggu, ya. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin pernah mengalaminya, mungkin di dalam pikiran kita tuh banyak pertanyaan. Meskipun kita diam, tetapi itu sangat bising, begitu ya. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa Dia Allah, ya. Dan kalau kita dekat, ya, kita akan merasa tenang. Ya, merasa tenang apa? Berarti ada tindakan iman di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu percayalah, ya, di dalam badai kehidupan apapun, ya, Yesus bukan ada di tengah-tengah badai seperti dengan murid-murid pada waktu itu. Yesus bukan saja menghadapi banyak sakit penyakit yang secara harafiah atau fisik itu terlihat. Tetapi Yesus juga, pribadi Tuhan itu, Roh Kudus juga itu ada di dalam kesunyian kita. Ya. Jangan putus asa, tetap berharap, tetap beriman. Ya. Saya percaya Tuhan menolong, apapun bentuknya, Tuhan akan terus membentuk kita semakin indah. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Tuhan tolong, Tuhan apapun menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan dalam pikiran dan hati orang-orang percaya dan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jawab Tuhan, berikan inspirasi firman Tuhan Tuhan. Berikan ingatkan firman Tuhan yang sudah diberikan Tuhan. Bahkan Roh Kudus juga Tuhan mempengaruhi kehidupan Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan untuk semua Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan untuk sedang jemaat-Mu, berikan jalan Tuhan, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menolong kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha, apapun yang diperbuat keluarga, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus. Berdoa untuk bangsa dan negara, Kota Malang sekitarnya, bahkan seluruh sidang jemaat, khususnya bagi PDI Zion Altar, Kau yang menolong. Bapak Ibu Gembala juga Tuhan, Kau yang menolong dan memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar Tuhan Engkau campur tangan Tuhan. Meskipun di dalam kesunyian yang keras, Tuhan Engkau hadir, memberikan ketenangan Tuhan, memberikan firman-Mu dan Roh Kudus Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, kami siap Tuhan menyambut hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.